Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Anak ibu semangat? Semangat. Insya Allah. Tadi ada sarapan? Udah. Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Kita masuk kepada bab 4 sekarang ya. Kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Jadi sebelum itu anak-anak ibu semua harus fokus terlebih dahulu, karena ini merupakan pembelajaran membedakan ini apakah sebangun, ini apakah kekongruen. Jadi anak ibu semua harus difokuskan terlebih dahulu, harus fokus ya. Baik, untuk sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu. Sebelum absen kita hendaknya berdoa ya. Tolong ketua kelas dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir lancar hendaknya ya. Dan anak ibu semua mendapatkan ilmu hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Alda Aldelina hadir. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Gina Dayana. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Arif Muhammad. Hadir juga, Bu. Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti anak ibu semua semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ibu harap anak ibu semua fokus. Baik, kita belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Baik, tujuan pembelajaran hari ini anak ibu semua setelah mempelajari kekongruenan dan kesebangunan dapat membedakan yang mana itu kongruen, yang mana itu sebangun. Apa yang dimaksud dengan kongruen dan apa yang dimaksud dengan sebangun. Baik, kita contohkan saja seperti, sebelum pembelajaran dimulai, misalnya di suatu bimbingan gitu atau bimbel, kan ada yang membawa handphone gitu, yang membawa laptop. Nah, sebelum pembelajaran agar fokus untuk mengikuti pembelajaran, seorang guru menyuruh siswanya untuk mengumpulkan handphone atau laptop di suatu tempat. Nah, jadi di suatu tempat itu nanti setelah selesai pembelajaran anak-anak semua itu mengambil lagi handphone atau laptopnya. Jadi mungkin di suatu ruangan itu antara siswa dengan siswa memiliki handphone yang setipe. Nah, mungkin saja ya, karena ada yang memiliki Xiaomi sama Xiaomi atau Samsung sama Samsung, itu memiliki setipe. Jadi, dari contoh yang ibu berikan barusan, apakah anak-anak ibu semua dapat mendefinisikan apa itu kongruen? Sudah bisa? Kurang. Jadi, yang barusan ibu contohkan itu sudah termasuk dengan kongruen. Di mananya kongruen? Ketika anak-anak ibu semua memiliki handphone yang setipe. Jadi, kongruen itu adalah benda yang sejenis dan memiliki sisi yang sama, itu disebut dengan kongruen. Jadi, handphone yang setipe tadi sudah dimasukkan ke dalam golongan yang kongruen. Nah, di matematika, benda yang sama persis itu disebut dengan kongruen. Kalau di hubungan pertemanan, jika tidak kongruen lagi, maka tidak akan terjadinya pertemanan yang baik. Jadi kongruen itu memiliki kayak persamaan gitu. Bukan persamaan. Jadi kongruen itu kita definisikan sebagai setiap benda
yang memiliki atau persis sama dengan benda lain disebut dengan kongruen. Jadi setiap benda yang memiliki atau persis kata kuncinya persis sama, itu sama gitu. Jadi disebut dengan kongruen. Contoh lainnya seperti handphone tadi ya, handphone sudah. Mobil ketika pergi ke parkiran dan kita memiliki misalnya kita parkir di satu tempat, itu mobil kita parkirnya di sini atau motor gitu kan. Nanti setelah kita itu ada juga yang parkir sejenis, setipe. Jadi itu disebut dengan golongan atau kelompok kongruen. Jadi anak ibu semua sudah paham kan apa itu kongruen? Membedakan kongruen. Paham? Insya Allah. Baik, Bu. perhatikan gambar berikut ini. Disimak ya gambarnya. Ya, Bu. Nah, ini contoh dari gambar kongruen, mobil, tas, handphone, dan bangku yang setipe. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh kongruen ini adalah syarat jika dia dikatakan sebagai kongruen adalah sisi-sisinya yang bersesuaian sama besar. Misalnya seperti ini. Ini bangunan A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya di sini 25. Di sini 15. Jadi sudut A akan sama dengan sudut sudut E, sudut G, sudut C. Jadi nilainya adalah A sama dengan sudut E, nilainya 25 derajat. Nah, itu yang disebut dengan kongruen. Sudutnya itu setiap sisi sudutnya juga yang sama besar. Ini sisinya juga, misalnya ini bangunan jajar genjang. Jadi sisi-sisinya itu kongruen atau sama persis dengan bangunan A dan B. Atau benda A dan benda B, seperti handphone yang ada handphone Xiaomi, atau mobil atau motor. Misalnya mobil Avanza memiliki tipe, misalnya mobil Avanza yang satu itu berwarna hitam dan satu lagi putih, atau hitam sama hitam. Pasti setiap sisi dari mobil itu pasti sama, sudut dari mobil itu sama. Jadi itu disebut dengan kongruen. Sudah paham ya tentang apa itu kongruen? Insya Allah, Bu. Tolong diulangi lagi Naila, apa itu kongruen? Kongruen adalah setiap benda yang memiliki atau sama persis dengan benda lain. Ya, benar ya. Jadi sudah paham ya? Insya Allah. Paham? Nah, dapat dilihat juga dengan contoh gambar berikut ini, yang mana dapat disimpulkan bahwa gambar A, B, C, D kongruen dengan E, F, G, H. Itu contoh gambar kekongruenan ya. Jangan sampai jangan sampai dilupakan ya nak, karena kongruen itu memiliki benda yang sama persis. Ingat ya, benda yang sama persis itu disebut dengan kongruen. Kita masuk ke dalam kesebangunan. Kongruen dan kesebangunan ini apa sih perbedaannya? Kita masuk ke dalam kesebangunan. Kesebangunan itu dicontohkan dengan misalnya kita hidup di negara Indonesia. Indonesia kita tidak tahu kita tahu luasnya Indonesia ini berapa, luas daratan, luas perairannya. Kita tahu daratan Indonesia itu luasnya 1 juta bla 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 gitu, dan luas perairannya juga sebanyak berapa juta gitu kan. Kan tidak mungkin kita menulis seperti
bukti misalnya dengan bentuk aslinya. Kita kita gambar di kertas. Kita gambar misalnya di kertas HVS atau di kertas Manila gitu. Kita gambar peta. Tidak mungkin kita menggambarnya sekitar 3.799 mil. Tidak mungkin kan? Jadi kita akan jadikan dia seperti menjadi skala atau perbandingan. Seperti misalnya 1:1.000.000 sentimeter. Ini skala dalam peta. Jadi 1 sentimeter di 1 sentimeter di dalam 1 sentimeter di Indonesia, maaf, di negara Indonesia ya, 1 meter besar aslinya negara Indonesia sama dengan berbanding dengan 1 juta sentimeter di peta. Kita buat perbandingan, berarti 1 cm ini sama dengan 1000 cm di peta. Jadi skala itu adalah perbandingan. Jadi kita buatlah di peta itu skalanya saja. Tidak mungkin kita akan menggambar luasnya Indonesia. Jangankan Indonesia, tempat kita aja tidak akan mungkin tergambar di dalam 1 lembar kertas. Jadi itulah disebut dengan jadi kongruen, dan dapat kita definisikan kongruen. Jadi kita gambarlah peta Indonesia itu dalam bentuk skala, karena skala jadi peta ini disebut dengan kesebangunan, karena dia tuh kayak perbandingan jadinya. Paham? Misalnya seperti ini. Ini yang A, ini yang B. Ini merupakan wujud aslinya, sedangkan kita gambar seperti ini. Misalnya perbandingan ini 3, ini 9, 3, 9, 4, 4, 2, 2. Nah, jadi ini bangunan A dan ini bangunan B. Ini disebut juga dengan kesebangunan karena memiliki perbandingan yang sama. Jadi anak ibu semua paham kan apa itu kesebangunan? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang diragukan dari penjelasan ibu barusan? Enggak, Ibu. Coba ulangi lagi, kesebangunan itu apa? Ulangi lagi, apa itu kesebangunan? Coba Natasha. Baik, Bu. Kesebangunan adalah sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian yang memiliki perbandingan yang sama. Ya, benar. Itu merupakan, itu merupakan syarat dari benda yang dikatakan dengan kesebangunan. Syaratnya itu adalah, ulangi lagi. Sudut yang bersesuaian Sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini sudutnya itu sama besar. Yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua adalah sisi sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama. Lambang dari perbandingan adalah ini. Misalnya ini A B C D. Bangun A B C D sebangun dengan bangunan E F G H. Nah, maka baru bisa dikatakan dengan kesebangunan. Syaratnya adalah sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi dapat kita simpulkan adalah kekongruenan dan kesebangunan itu
hampir-hampir sama ya. Tetapi kalau kongruen itu setiap benda yang memiliki persis sama. Kalau kesebangunan itu adalah perbandingan yang sama. Misalnya benda 1 dibandingkan dengan benda 2, dia memiliki sisi yang sama, memiliki sudut yang sama. Tetapi ukurannya itu perbandingannya seperti 1:3 atau 1:1000 gitu. Kalau ini harus persis sama. Kalau kongruen itu harus persis sama. Harus memiliki sudut yang sama, harus memiliki sisi yang sama. Tahu ya beda antara kongruen dan kesebangunan? Tahu Ibu. Paham ya sampai sini? Insya Allah. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Paham ya? Natasha? Paham Bu. Gina? Paham Bu. Gak ada ya? Paham kan semuanya? Paham. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam. Ibu akan memberikan gambaran dari kesebangunan dan kekongruenan. Anak-anak ibu semua kelompokkan menjadi kesebangunan dan kelompokkan menjadi kekongruenan. Paham ya? Nanti ibu akan tampilkan gambarnya. Ini adalah contoh bangunan yang kesebangunan. Jadi nanti ada bangunan, ada peta, ada seperti desain arsitektur atau foto, ya. Kelihatan foto. Baik, itu adalah gambar dari kesebangunan. Nah, Ibu paham ya? Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini adalah kekongruenan dan kesebangunan, yang mana kekongruenan itu memiliki sisi bersesuaiannya itu sama besar atau sama panjang gitu. Kalau kesebangunan sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Jadi perbedaannya tuh tipis ya. Ini memiliki sisinya yang bersesuaian itu sama. Kalau yang kongruen itu sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Nah, paham ya? Harus diperhatikan sekali mana benda yang kongruen, mana benda yang kesebangunan. Ibu harap anak-anak ibu semua nanti ketika ujian tidak ada lagi yang menjawab benda yang kesebangunan itu disebut dengan kongruen, ya. Kebalik. Jangan sampai terbalik. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita hari ini, karena kita terbatas waktu. Di sini ibu harap anak-anak ibu semua dapat memahami pembelajaran yang ibu berikan hari ini dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nanti contoh, lihat peta. Apakah benar Indonesia seluas ini? Ya, bedakan ya. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Baik, ketua kelas pimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.